digital. Teknologi digital adalah teknologi yang dilihat dari komputerasialannya, serba otomatis dan canggih dengan sistem komputeralisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Pada dasarnya, hanyalah sistem untuk menghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris. Contoh dari teknologi digital itu telepon yang menggunakan sinyal internet seperti smartphone. Terus ada dari digital, kamera digital, dan komputer. Lalu sedangkan teknologi analog adalah perkembangan teknologi yang masih menggunakan sistem yang manual. Pada dasarnya hanyalah alat yang sederhana dengan program yang tertentu saja. Terus contoh dari teknologi analog ini ada telepon biasa, bukan yang smartphone, kayak telepon rumah, terus jam analog, kamera film, dan mesin tik. Lanjut ke perbedaan signifikannya, teknologi digital ini perhitungan sangat akurat, efisien untuk data, cepat dalam pengiriman data, sinyalnya disebut bit. Sedangkan teknologi analog perhitungannya tidak akurat, sangat tidak efisien untuk data, lambat dalam pengiriman data, dan sinyalnya disebut baut. Next, materi yang kedua adalah tentang perkembangan teknologi digital. Yang pertama kita masuk ke perkembangan komputer. Perkembangan komputer dimulai dari pengolahan data elektronik atau PDB yang menggunakan komputer untuk mengubah data menjadi informasi yang lebih berguna. Komputer modern tidak muncul begitu saja, melainkan melalui evolusi yang panjang. Pada tahun 1940, komputer elektrik ditemukan yang menerapkan sistem aljabar Boolean. Pada dekade 1980-an, komputer mulai digunakan secara luas oleh masyarakat di negara maju dan banyak orang mulai membelinya untuk keperluan rumah. Lalu perkembangan yang selanjutnya adalah lahirnya World Wide Web atau yang bisa kita sebut WWW. Bermula di Eropa melalui alat tulis for particle physics. Dimulai pada Maret 1989 ketika tim Berners-Lee dari CERN mengusulkan sistem untuk membagikan informasi secara global atau dunia di internet. Awalnya web browser dibuat berbasis teks dengan navigasi menggunakan nomor seperti ini. Pada 1990-an, Berners-Lee mengembangkan idenya lagi dengan menggunakan komputer mini escape yang mampu menampilkan informasi secara visual. Ia menulis ulang programnya dan menciptakan browser serta beberapa halaman web yang menjadi yang ketiga itu ada kelebihan dan kekurangan teknologi digital. Yang pertama itu kelebihan teknologi digital. Pertama, A. Kebutuhan data pada saat proses transmisi. Pada saat informasi dipancarkan dalam bentuk sinyal digital, walaupun telah menempuh jarak yang cukup jauh, kebutuhan data akan tetap terjaga. Gangguan berupa cuaca buruk dan noise tidak akan mempengaruhi transisi sinyal digital. Hal tersebut terjadi karena pada saat reparator stasiun sinyal digital akan mengalami regenerasi, sinyal-sinyal yang rusak akan digantikan oleh sinyal yang baru. Lalu yang B, sistem komunikasi yang fleksibel. Teknologi digital melalui teknologi Interactive Digital Network atau ISDN atau lebih dikenal dengan jaringan telekomunikasi digital pelayanan terpadu, dapat menghantarkan berbagai informasi dalam sebuah jaringan tunggal. Lalu C, efisiensi biaya. Peralatan pada teknologi digital mempermudah produksi massal yang kemudian akan menekan biaya produksi. Alat-alat pada teknologi digital juga lebih stabil, praktis, dan memiliki daya tahan yang lama dalam pemakaiannya. Lalu ada kekurangan dalam teknologi digital. Yang pertama itu A. Kesalahan pada saat digitalisasi. Digital dan sinyal digital merupakan rangkaian dari kode-kode tertentu. Hal ini perlu dikhawatirkan jika konsep informasi yang asli yang terdapat pada dunia nyata tersebut tidak dapat terpresentasikan dengan baik saat digitalisasi. Oke, lanjut yang B. Dominasi dunia oleh teknologi analog. Sampai saat ini dunia masih didominasi oleh teknologi analog.
banyak bentuk informasi komunikasi yang menggunakan sistem analog. Perangkatnya pun menggunakan perangkat analog, sehingga untuk menikmati layanan teknologi digital kita harus menggunakan analog digital converter atau ADC dan digital analog converter DIC. Oke. Selanjutnya ada C, investasi publik. Untuk menikmati layanan digital secara keseluruhan, maka harus dilakukan dengan pergantian alat komunikasi dari yang sebelumnya berbasis teknologi analog menjadi teknologi digital. Hal tersebut juga menyebabkan instrumen yang disediakan untuk masyarakat umum masih terbatas karena mahal dan harganya yang mahal. Oleh karena itu, permasalahan bagi kelangsungan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan data. Yang pertama itu ada hard disk. HDD atau hard disk drive adalah salah satu hardware yang digunakan untuk menyimpan data pada sebuah laptop atau komputer. Operating system, software, dan berbagai file yang ada pada laptop kita disimpan dalam drive hard disk. Lalu yang kedua ada flash drive. Drive USB juga disebut flash drive atau stick memory, adalah perangkat portable kecil yang disambungkan ke port USB pada komputer Anda. Drive USB biasanya digunakan untuk penyimpanan, cadangan data, serta transfer file antar perangkat. Lalu yang ketiga ada zip drive. Zip drive merupakan sistem penyimpanan dalam bentuk disk berukuran menengah yang diperkirakan oleh Omega pada akhir 1994. Awalnya disk zip memiliki kapasitas 100 MB, tetapi kemudian ditingkatkan menjadi 250 MB dan kemudian menjadi 310 MB. Lalu yang keempat ada floppy disk. Disket yang juga dikenal sebagai floppy disk adalah media penyimpanan magnetik yang fleksibel dan dapat dilepas untuk menyimpan data elektronik seperti berkas komputer. Lalu yang kelima ada compact disk atau CD. Cakram adalah media penyimpanan portabel yang dapat merekam, menyimpan, dan memutar ulang audio, video, dan data lainnya dalam bentuk digital. Lalu yang terakhir ada digital versatile disk atau DVD, adalah media penyimpanan cakram optik yang mampu menyimpan dan memutar berkas audio, video, dan data berkualitas tinggi. DVD memiliki ukuran dan tampilan yang mirip dengan CD, tetapi memiliki kapasitas penyimpanan yang jauh lebih tinggi. Selanjutnya transmisi data. Transmisi data adalah proses pengiriman data dari sumber ke penerima melalui komputer atau media elektronik. Transmisi ini terbagi menjadi dua. Satu, sinyal analog. Gelombang yang terus-menerus ditransmisikan melalui media tergantung frekuensinya, seperti suara dan televisi. Dua, sinyal digital. Dipergunakan untuk data digital seperti teks dan angka yang ditransmisikan dalam bentuk biner. Selanjutnya proses transmisi. Media transmisi, kabel atau wired, contohnya UTP, STP, koaksial atau serat optik. Nirkabel atau wireless, contohnya radio, microwave, dan inframerah. Jalur transmisi data, multicast, broadcast, unicast. Selanjutnya konfigurasi jalur, point to point, point to multipoint. Selanjutnya alat dan mode transmisi. Alat transmisi ada simplex satu arah, half duplex dua arah bergantian, full duplex dua arah simultan. Mode transmisi paralel, data dikirim serentak. Serial, data dikirim bergantian. Selanjutnya kapasitas transmisi. Kapasitas transmisi disebut bandwidth dengan satuan bps atau bit per detik. Ada beberapa jenis bandwidth, diantaranya yaitu broadband atau jalur lebar, wideband atau kapasitas transmisi lebih besar, contoh TV kabel dan ATM dengan transfer hingga 13,22 Gbps.
Selanjutnya, aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pengenalan teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang memanfaatkan sistem komputerisasi dan sinyal biner 0 dan 1 untuk memproses informasi. Contohnya, komputer digital mengubah sinyal menjadi urutan angka 0 dan 1 untuk melakukan operasi yang cepat dan akurat. Yang kedua, aplikasi teknologi digital dalam berbagai bidang. Yang pertama ada bidang pendidikan, penggunaannya proyektor untuk presentasi, internet sebagai sarana belajar, program komputer untuk PowerPoint, Photoshop, atau untuk membuat materi ajar lebih menarik. Manfaatnya memudahkan proses belajar mengajar atau memperkaya sumber belajar. Yang kedua ada bidang komunikasi, penggunaannya untuk telepon seluler atau video call, email, aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Manfaatnya untuk mempercepat dan mempermudah komunikasi antar individu maupun kelompok. Yang ketiga, bidang advertising atau periklanan. Penggunaannya manipulasi gambar untuk banner, spanduk, billboard melalui perangkat lunak komputer, pengaturan intensitas cahaya, warna, dan ketajaman gambar. Manfaatnya hasil iklan yang lebih menarik dan estetik meningkatkan daya tarik visual. Yang keempat ada bidang transportasi. Penggunaannya teknologi digital pada pesawat dan menara kontrol komunikasi antara pilot dan menara pengawas yang lebih efisien. Manfaatnya menjamin keselamatan penerbangan dan kemudahan operasional. Yang kelima ada bidang pengarsipan. Penggunaannya arsip elektronik untuk menyimpan dokumen digital akses, mudah untuk pengguna dan mengurangi resiko kerusakan dokumen. Manfaatnya melestarikan arsip historis, daya, dan menghemat ruang penyimpanan. Yang keenam, ada bidang pertelevisian. Penggunaannya televisi digital dengan kualitas gambar dan suara yang lebih baik, penghematan bandwidth, peningkatan jumlah channel. Manfaatnya penyiaran yang lebih interaktif, penyebaran informasi yang lebih cepat dan luas.